Jumpa lagi dengan saya, Ayo Sinau Online karo aku. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, hari ini saya akan membahas bagaimana membuat kuis dengan desain teka-teki silang. Seperti biasa, langsung saja kita menuju ke e-learning masing-masing sekolah. Kita siap untuk login, isikan username dan password. Login. Oke, kita sudah masuk ke dalam modul e-learning kita. Kemudian saya akan menuju ke tutorial. Ini adalah tutorial versi terbaru, karena hari ini kita akan membahas tentang kuis menggunakan model teka-teki silang seperti membuat game untuk siswa, tetapi sebenarnya adalah ujian, ulangan, atau tugas. Jadi ini tutorial baru. Seperti biasa, langkah pertama kita editing on dulu, turn editing on. Kita siapkan modul ini untuk siap kita lakukan pengeditan. Oke, udah siap. Jadi apa aja yang harus disiapkan untuk membuat model teka-teki silang ini? Yang pertama adalah kita buat kategori pada bank soal, kemudian membuat soal essay dengan jawaban pendek. Boleh satu kata atau dua kata. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan dengan jawaban pendek yang sudah saya siapkan, ada 10 pertanyaan. Kita mulai dulu dengan membuat kategori pada bank soal. Jadi kita pada sudut action menu kanan, kita pilih more. Di sini ada question bank atau bank soal. Saya pilih kategori. Jadi kategori ini bisa dikembangkan berbagai macam hal Bapak Ibu ya. Jadi misalkan di sini contoh sudah saya ada siapkan bab 1 KD1, kemudian bagaimana membuat import soal. Kemudian ini tadi saya buatkan essay pendek, tapi karena ini tutorial baru jadi saya buatkan lagi membuat kategori. Bisa juga Bapak Ibu buat persiapan soal-soal untuk ujian tengah semester. Jadi jauh hari sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan soal-soal ini. Saat ujian itu dijalankan atau dilaksanakan, Bapak Ibu tinggal bilang aja dengan panitia, soal kita sudah siap, silahkan diambil pada modul ini, selesai. Jadi kita mulai, karena ini defaultnya adalah LMS Fortage. Jadi saya buat di sini nama kategorinya adalah kuis TTS 1. Contoh kuis untuk TTS materi 01. Nah, ini contoh. Kemudian kita add. Oke, sudah muncul ini kuis TTS 1. Kemudian kita kembali ke question. Kita pilih kuis TTS 1. Nah, ini masih kosong. Kita create a new question. Kita pilih short answer. Kemudian kita tekan add. Nah, ini question name biasa saya buat 01 sebagai numbering supaya saya mudah dalam mengklasifikasi soal. Ini question text, pertanyaan yang tadi sudah saya siapkan. Saya copy saja.
case sensitif tidak saya perlukan. Jadi kalau ini diperlukan, misalkan nama orang, jadi harus sesuai. Ini akan merepotkan siswa atau Bapak Ibu dalam mengkoreksi, karena ini hanya menggunakan jawaban singkat. Jadi tetap saya pilih no, case sensitif no. Kemudian alat musik tradisional Sunda. Ini adalah jawaban benar. Grade-nya adalah 100. Saya save. Ini sudah muncul. Kemudian pertanyaan kedua. Pilih lagi short answer. Kita add. Saya copy paste. Ibu kota negara Indonesia. Jawabannya oke, nilai 100, jawaban benar. Kita save. Nomor 2. Ini kalau kita lupa memberikan nama, akan muncul tanda merah. Jadi kita save. Oke, 1, 2, dan seterusnya Bapak Ibu bisa buat, misalkan 10 soal, 15 soal, 20 soal, terserah. Ini yang sudah saya siapkan, esai pendek. Dan ini adalah sama dengan ini. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke halaman tutorial depan atau materi pelajaran yang kita ampu. Karena ini berkaitan dengan kuis atau tugas, saya cenderung milih kuis. Jadi saya pilih pada modul 03, membuat ulangan harian. Saya buatkan ini, add an activity or resource. Add activity. Oke. Kita pilih game, crossword atau teka-teki silang. Di sini ada keterangannya. Kita add. Misalkan kuis 1 modul 3. Oke. Saya berikan poin KKM. Kemudian saya tampilkan ke description ini atau keterangan ini di halaman depan. Kemudian ini source of questions. Jadi sumber dari pertanyaannya mana nih? Ada glossary, ada question, ada quiz. Karena kita buat pada bank soal tadi, jadi kita pilih question. Kemudian kategorinya di mana? Tadi kan kita buat kuis TTS yang saya contohkan tadi, tapi sudah saya buat di esai pendek 10 soal. Jadi saya pilih esai pendek. Kemudian berapa kali boleh mencoba? 1 kali. Apakah mendisable hasil tidak dimunculkan? Ya. Kemudian kita bergerak ke grade atau penilaian. Grade to pass, jadi dinyatakan lulus minimal 70 poin, maksimum nilai adalah 100. Kemudian kapan kuis ini akan ditampilkan? Misalkan saya buat besok tanggal Selasa, tanggal 28 jam 8 pagi. Kemudian gamenya akan saya biarkan aja terbuka, jadi startnya besok jam 8 pagi.
Kemudian maximum number of column atau row. Jadi kalau kita tidak bisa menghitung seberapa banyak yang akan teracak, ini kita abaikan. Kemudian minimum number of word. Jadi kita cek number yang paling sedikit adalah Cina, berarti 4 huruf. Kemudian number yang paling banyak, oke, Tanjung Pinang, ini 12 kata. Apakah dibolehkan menggunakan spasi? Tidak. Kemudian bagaimana layoutnya? Jika pilihan pertama ini frase on the bottom of cross, berarti keterangan pertanyaan mendatar dan menurun ada pada bagian bawah, sedangkan ini ada pada bagian kanan. Saran saya, jika banyak siswa-siswi kita yang menggunakan handphone, saran saya kita pilih yang di bagian bawah. Oke, kemudian ini bisa diberikan keterangan. Saya akan buat keterangan di bawah. Oke, across pertanyaan mendatar dan down untuk pertanyaan menurun. Kemudian modul setting ini boleh diabaikan, tapi kalau nanti digunakan dengan rapor ini harus diisi. Kemudian batasan akses, kapan boleh digunakan, ini saya abaikan. Kemudian aktivitas bisa dinyatakan komplit atau selesai jika siswa harus melihat aktivitas ini, kemudian sudah mendapatkan nilai dan sesuai dengan KKM. Oke. Jadi teks ini boleh diisi, boleh tidak. Misalnya kita buat TTS, kuis. Ini kita kosongkan, sudah selesai semua. Saya mulai ulang dari atas. Kita buat nama kuisnya atau nama gamenya, kemudian sedikit penjelasan. Sumber dari pertanyaan adalah dari question. Kemudian kita pilih kategori pertanyaan yang sudah kita buat dan seterusnya. Kemudian kita buat KKM. Kemudian ini kita abaikan, kalau kita tidak mengerti bagaimana menyusun secara acak, ini diabaikan saja, nanti mesin akan otomatis. Kemudian minimum number, maksimum number, penggunaan spasi tidak, dan seterusnya. Saya tambahkan keterangan, saya buat batasan dinyatakan tuntas, saya tambahkan teks, ini boleh diisi, boleh tidak. Setelah selesai kita save and display. Oke, jadi ini adalah tampilan kuis yang muncul pada layar saya. Jadi bentuk ini akan teracak. Ini saya rasa ini Tanjung Pinang, jadi ini bisa menjadi mendatar di sebelah sini atau bisa menurun di samping sini. Jadi setiap siswa akan mendapatkan bentuk teka-teki silang yang berbeda. Jadi ini adalah pertanyaan mendatar, kemudian ini adalah pertanyaan menurun. Bagaimana melakukan pengisian? Saya buatkan contoh. 3 mendatar, terkenal dengan tradisi harakiri bagi pejuang negara. 3 ini. Oke. Jepang. Misalkan saya buat salah, tetap akan tertulis. Tapi pada saat sini
terkenal dengan sebutan negara tirai bambu. Saya tidak bisa mengisi seperti ini. Jadi Japan and salah, berarti harus direvisi. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian saya sudahi mengirimkan. Nah, ini hasil yang sudah dikirimkan. Kemudian Bapak Ibu guru bisa melakukan pengecekan di sini. Siapa saja yang sudah menyelesaikan kuisnya. Jadi skor saya 16, saya 2 kali mencoba. Saya delete. Kemudian saya cek. Ini repetition saya bersihkan. Oke. Kembali ke halaman depan dan berubah bentuk lagi. Jadi seperti itu, begitu menarik kita membuat sebuah kuis seperti sebuah teka-teki silang, tetapi bisa mendapatkan nilai yang Bapak Ibu harapkan. Jadi jika kuis ini harus bernilai semuanya 100 lah yang akan didapatkan. Tetapi dengan menambahkan minimal KKM 70, semua akan bisa terhitung secara otomatis. Baiklah, sekian dari saya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.